Kali ini kita akan membahas matematika SMK Teknik dan Bisnis Sepeda Motor kelas 11 semester 1. Materi yang akan kita ajarkan yaitu pemeliharaan listrikan sepeda motor. Kita akan membahas yaitu sistem penerangan dan sinyal sesuai dengan KD 3.1, yaitu memahami prinsip kerja sistem penerangan jilid 1. Deskripsi materi ini akan menjelaskan tentang komponen-komponen sistem penerangan dan sinyal, cara kerja, cara pemeriksaan, dan memperbaiki gangguan yang terjadi pada sistem penerangan dan sinyal. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik nanti diharapkan mampu untuk menjelaskan fungsi sistem penerangan. Definisi sistem penerangan pada sepeda motor. Sistem penerangan sepeda motor merupakan komponen standar yang harus dimiliki oleh sebuah kendaraan seperti sepeda motor. Karena hal tersebut sangat diperlukan untuk keselamatan pengendara dan orang lain. Adapun fungsi sistem penerangan adalah sebagai penerangan jalan kepada pengemudi dan orang lain untuk ketertiban dan keselamatan bersama, yang termasuk komponen-komponen sistem penerangan antara lain. Yang pertama adalah lampu kepala atau headlamp, kemudian lampu kota, kemudian lampu panel. Lampu kepala atau headlamp. Lampu kepala terletak di depan kendaraan yang berfungsi sebagai penerangan jalan sekaligus agar terlihat posisi kita oleh orang lain, terutama pada malam hari. Sistem lampu kepala terdiri dari lampu jauh dan lampu dekat, di mana lampu dekat digunakan sebagai penerangan jalan terutama pada malam hari. Sedangkan lampu jauh sering digunakan sebagai tanda pengganti klakson, antara lain ketika akan mendahului kendaraan lain. Perbedaan panjang sinar lampu kepala jauh dan dekat sangat terkait dengan konstruksi reflektor dari titik apinya serta posisi nyala bohlamnya. Adapun reflektor merupakan cermin jepung yang berbentuk parabola. Fungsinya untuk memantulkan sinar lampu pijar supaya sifat refleksi cukup baik, maka permukaan reflektor dilapisi dengan aluminium. Hal ini dilakukan dengan melapisi pada bidang parabola dengan aluminium atau krom melalui proses elektrolisa. Sedangkan titik api adalah apabila sinar datang dari titik api, maka sinar akan dipantulkan sejajar sumbu utama reflektor. Nah, ini kebetulan adalah contoh dari reflektor yang ada pada sistem penerangan sepeda motor atau lampu kepala. Lanjut, untuk reflektor sendiri, supaya suatu reflektor ini dapat digunakan untuk lampu jauh dan dekat, maka lampu kepala dibuat terdiri dari dua filamen yang dikonstruksi secara khusus agar sinar masing-masing filamen lampu sinarnya dapat memantul jauh atau dekat. Di sini sudah ada untuk pantulan sinar. Ini digambarkan oleh garis yang berwarna merah, dan ini adalah bagian reflektornya. Jadi fungsi dari reflektor adalah jika ada sinar datang, maka reflektor ini akan memantul balik. Nah, ini contohnya jika
Perhatikan pada gambar ini. Keterangan pada gambar A. Pada nyala lampu dekat, filamen terletak lebih ujung dari titik api dan pada bagian bawah filamen diberi penutup yang bertujuan agar sinar filamen hanya memantul ke atas menuju lengkungan reflektor bagian atas sehingga arah pantulannya cenderung ke arah bawah. Ini untuk lampu dekat. Sedangkan pada gambar B, pada nyala lampu jauh, nyala filamen terletak tepat pada titik api reflektor sehingga sinar dipantulkan lurus dengan sumbu reflektor. Ini untuk prinsip kerja dari lampu jauh. Komponen sistem lampu kepala yang pertama terdiri dari baterai. Baterai ini sebagai sumber tegangan DC umumnya mempunyai tegangan sebesar 12 volt. Yang berikutnya adalah generator sebagai sumber tegangan AC. Generator ini bekerja berdasarkan putaran mesin. Komponen yang berikutnya pada sistem lampu kepala, yang berikutnya adalah kunci kontak. Berfungsi untuk menghubungkan sumber tegangan baterai dengan rangkaian. Kemudian saklar lampu kepala berfungsi untuk menghubungkan arus utama untuk mengaktifkan rangkaian lampu kepala. Masih pada komponen sistem lampu kepala, yang berikutnya adalah saklar dim, berfungsi sebagai saklar pemindah lampu jauh dan lampu dekat. Kemudian yang berikutnya adalah lampu indikator jauh sebagai tanda bagi pengendara bahwa lampu jauh sedang menyala. Kemudian komponen sistem lampu kepala yang lain yaitu bolam lampu kepala. Merupakan komponen yang mengubah energi listrik menjadi energi panas berupa cahaya yang digunakan sebagai penerangan jalan, kendaraan, serta agar pengendara lain mengetahui posisi pengendara. Jenis lampu untuk sepeda motor yang pertama adalah lampu kawat atau wall frame. Kemudian ada juga yaitu lampu halogen. Kemudian ada juga lampu gas discharge. Kemudian yang berikutnya adalah lampu LED yang kekinian. Kebanyakan sekarang menggunakan lampu jenis LED ini. Secara standar, penyalaan lampu kepala secara otomatis sekaligus menyalakan lampu kotak dan lampu panel. Sehingga secara umum rangkaian lampu kotak dan lampu panel adalah bagian dari lampu kepala. Berdasarkan sumbernya, sistem lampu kepala pada sepeda motor terdiri dari dua macam, yaitu sistem DC dan sistem AC. Nah, ini adalah rangkaian dari sistem lampu kepala DC. Komponennya yaitu terdiri dari baterai, sekring, kunci kontak, saklar lampu, kemudian saklar dim dan lampu kepala. Mari kita lihat bagian-bagiannya. Yang pertama, nomor 1, ini merupakan baterai. Kemudian simbol yang kedua, ini merupakan sekring. Bagian yang ketiga merupakan kunci kontak. Kemudian simbol yang keempat merupakan saklar lampu kepala. Untuk simbol yang kelima merupakan saklar dim. Kemudian yang berikutnya adalah lampu kepala. Kemudian diikuti dengan poin yang ketujuh yaitu lampu kontrol jauh. Kemudian nomor 8 adalah lampu kota depan. Dan yang nomor terakhir adalah lampu kota belakang atau lampu plat
nomor. Dari gambar tadi, cara kerja rangkaian yaitu ketika kunci kontak ini kita hubungkan, maka arus akan mengalir dari baterai menuju saklar lampu kepala. Saat lampu kepala digerakkan sekali, posisi 1, tuas saklar lampu kepala terhubung dengan lampu kotak. Sehingga lampu kotak bagian depan, bagian belakang, dan lampu panel menyala bersama karena terhubung secara paralel. Saat saklar lampu kepala digerakkan 2 kali, maka di samping lampu kotak tetap menyala, tuas saklar lampu kepala pada posisi 2, arus akan mengalir menuju saklar dim, kemudian saklar dim akan mengalirkan arus untuk lampu dekat atau lampu jauh, sekaligus lampu kontrol jauh yang terhubung paralel dengan lampu jauh. Demikian untuk cara kerja untuk sistem lampu kepala DC. Sekarang kita akan menginjak ke sistem lampu kepala AC. Di sini untuk komponennya terdiri dari generator, regulator. Jadi untuk yang membedakan AC dan DC, khusus untuk AC, untuk baterai kita ganti dengan generator dan regulator sebagai penyara. Untuk komponen yang lainnya hampir sama, yaitu ada saklar lampu kepala, saklar DIN, dan lampu kepala. Mari kita simak gambar ini, mana bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu yang kita beri tanda nomor 1, ini merupakan kumparan pembangkit tegangan. Kemudian diikuti dengan lingkaran di sekeliling kumparan pembangkit tegangan. Di situ ada namanya magnet permanennya. Kemudian diikuti dengan logo yang ketiga, yaitu regulator tegangan. Kemudian sama halnya dengan lampu kepala pada bagian DC, yaitu ada saklar lampu kepala, kemudian ada saklar dim, nomor 5, nomor 6 ada lampu kepala, kemudian nomor 7 lampu kontrol jauh, kemudian ada lampu kotak depan, dan ada lampu kotak belakang atau lampu plat nomor. Untuk cara kerjanya, cara kerja rangkaian, secara prinsip sama dengan sistem lampu kepala DC, namun karena sumber utama dari generator AC yang berputar sesuai dengan putaran mesin, maka perlu dipasang regulator sebagai pembatas tegangan agar tegangan pada lampu kepala tidak melebihi tegangan sistem, yaitu 12 volt. Bisa kita bayangkan sendiri, jika tegangan terlalu berlebihan maka bisa merusak lampu tersebut. Jika tegangannya kurang dari 12 volt maka tidak akan bisa menyala secara maksimum. Meskipun putaran tinggi, meskipun putaran sedang, karena ada regulator, maka fungsi regulator ini akan membatasi tegangan sistem supaya tetap konstan menjadi 12 volt. Jadi, pada materi ini, kesimpulan yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini, yaitu fungsi sistem penerangan ini adalah sebagai penerangan jalan kepada pengemudi dan orang lain untuk ketertiban dan keselamatan kita bersama. Demikian untuk pertemuan ini, kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Silahkan nanti kunjungi atau silahkan tunggu link dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.